Sumatera Barat dan Sumatera Utara jadi daerah yang juga terdampak banjir bandang dan longsor. Bencana sebabkan banyak nyawa melayang, rusaknya infrastruktur, hingga masalah-masalah lain yang menyusul, termasuk sulit bahan pangan hingga BBM. Wilayah Sumatera Barat banyak yang luluh lantak diterjang bencana banjir bandang. Dampak kerusakannya begitu masif, dengan taksiran kerugian infrastruktur yang diperkirakan melampaui angka ratusan miliar rupiah. Tak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga mencakup korban jiwa dan dampak lainnya yang belum terdata sepenuhnya. Kerusakan infrastruktur yang paling parah dan menelan biaya perbaikan terbesar adalah ambruknya sejumlah jembatan vital. Jembatan Gunung Nago menempati posisi teratas dengan kerugian ditaksir mencapai 45 miliar rupiah. Jembatan ini merupakan penghubung krusial antara Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Terjangan banjir bandang jelas timbulkan rasa trauma. Meski di kawasan langganan banjir, setiap kali datang hujan melanda. Di kawasan Tebing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, banjir kali ini adalah catatan kelam bagi warga di kawasan ini. Tak mau larut dengan situasi, berbenah juga pembersihan wilayah pun mereka mulai, beriringan dengan bantuan yang mulai datang. Namun faktanya, pemerataan bantuan juga masih jadi kendala. Seperti yang diakui puluhan kepala keluarga yang berada di Tabiang Banda Gadang. 1 pekan berlalu, bantuan dirasa belum optimal di tengah kebutuhan para korban banjir yang terus mendesak. Ini maaf Pak, ini baju udah 4 hari, nggak tukar. Untuk sholat juga nggak bisa karena baju udah kotor. Makanan siap saji, terus makan bayi, tapi tidak seberapa makanan itu cuma dapat sekarang 60, sementara harga kita 50 dapat. Lagi kami aja tidur sekarang numpang dulu. Terkini, Pemkot Padang disebut telah mengerahkan eskavator dan armada pemadam kebakaran untuk penanganan darurat di wilayah ini. Sebelumnya banjir bandang terjadi setelah hujan deras meningkatkan debit air secara cepat. Kondisi itu membuat luapan sungai menyapu sejumlah titik di Kota Padang. Di Sumatera Utara, kelangkaan bahan bakar minyak hingga sulit mendapatkan. Dampak berikutnya yang disebabkan banjir dan longsor yang melanda di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Di Kabupaten Tapanuli Selatan salah satunya, antrean panjang terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Batang Toru. Sejak pagi, warga antre hingga berjam-jam karena sudah 5 hari BBM dalam kondisi langka. Selain di Tapanuli Selatan, antrean panjang juga terjadi di seluruh SPBU yang ada di Kota Medan. Ojol sebut waktu produktif yang biasanya digunakan untuk mencari penumpang kini habis waktu setengah hari hanya untuk mendapatkan BBM. Hal ini berdampak pada mata pencaharian. Kalau dulu masih enak lah kami isi minyak, gak ada buru-buru waktu. Sekarang dikirim minyak kereta kalau udah habis mulai lagi bengkel lagi, karena kan injeksi kereta nih akibat langkanya minyak. Supaya pemerintah melihat ya kan, dengan keadaan seperti ini kita ngantri ya kan. Udah sampai berapa jam dari Bu ngantri ya Bu? Dari jam 2. Jam 2, sekarang udah jam 4 ya, 2 jam Bu ya. Mewakili pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meninjau korban bencana banjir dan longsor. Utamanya juga pasokan BBM yang disebutnya cukup. Pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Bentar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk relaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk. Data terkini jumlah korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara kembali bertambah. Tercatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 312 orang dan hilang sebanyak 163 orang.
jumlah terdampak mencapai hampir 1,5 juta orang. Sedangkan jumlah pengungsi masih sebanyak 51.000 orang. Tim Liputan melaporkan.